Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, Willy Mas Panen Tour and Travel mengadakan kegiatan persiapan pemberangkatan umroh atau manasik umroh yang dilaksanakan di perumahan The Real S Cipayung. Ini kita melaksanakan kegiatan manasik untuk keberangkatan jemaah umroh bulan Juli, yaitu tepatnya pada tanggal 22 Juli 2024. Nah, kita pada bulan Juli ini insya Allah memberangkatkan 25 orang jemaah dari beberapa daerah, ada dari Jakarta, ada dari Karawang, Cirebon, dari Cianjur juga ada. Insya Allah program bulan Juli ini kita program selama 9 hari. Jadi kita nanti keberangkatan 22 Juli, insya Allah pulang lagi ke Indonesia tanggal 30 Juli. Jadi 9 hari di sana, kita ke Madinah dulu, kemudian lanjut ke Mekah. Nah, ini untuk persiapannya, alhamdulillah perlengkapan untuk umroh sudah diterima sama setiap jamaah, mulai dari seragam, kain ihram, tas, koper, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita sedang packing perlengkapan jamaah umroh Tour and Travel Willy Mas Panen. Kita sedang mengapak perlengkapan apa saja yang sedang di packing oleh tim Willy Mas Panen. Jadi kita nanti berangkat hari Senin 22 Juli menggunakan pesawat Saudi Airlines. Keberangkatan jam 9 pagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan jemaah yang berangkat bulan Juli ini menjadi jemaah yang mabrur dan dilancarkan di perjalanannya dan kembali lagi ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya nanti kita ikutin terus nih Willy Mas Panen Tour and Travel, kegiatan nanti selama di Madinah dan Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi mujtariman da'an ilaihi bil-ibni wa bil-nana labbaika ya man dallana wa hadana qalu subhanaka illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa qala rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di ini tempat tidak lain tidak bukan untuk mengingat nama Allah. Selawat serta salam tercurahkan kepada suri tauladan insan baginda Nabi Muhammad beserta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, tabi'in, ulama salafun saleh wal muqallidin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang telah diaku sebagai umat baginda Nabi Muhammad. Hadirin kiram yang sama kita cintai, sama kita muliakan dan kita hormati, daripada mukallaf kita, ustaz kita yang nanti akan mendampingi bapak dan ibu ketika menjalankan ibadah umrah, yakni Ustaz Ferry Fernandez, dan juga yang kami hormati kepada orang tua kita, Ibu Haji Juharia Anas, dan seluruh calon-calon tetamunya Allah Subhanahu wa taala, calon-calon tetamunya baginda Nabi Muhammad. Semoga berkumpulnya kita di sini mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Pertama-tama perkenalkan, saya Rere, perwakilan dari PT Mas Panel Tour and Travel. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas waktunya. Kita sudah kumpul hari ini tepat pukul jam 10. Agak sedikit ngaret tapi nggak apa-apa, yang penting kita mulainya bersama-sama. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, calon jamaah tamu Allah, rumah Allah, sebentar lagi, hanya menghitung hari, sebentar lagi, mungkin 1 minggu lagi, kita akan bersama-sama berjalan menuju rumah Allah menjadi tamunya. Satu-satunya tempat impian jutaan umat manusia muslim berada di sana, kita sudah di sana, kita harus memaksimalkan diri untuk ibadah ya Bapak Ibu. Jadi kami mohon mulai saat ini, mulai hari ini, besok setelah manasik, cicil olahraga jalan kaki, makanan yang teratur, yang sehat. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Saya selaku perwakilan dari manajemen PT Williams Panen mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa kita suci itu bukan karena kita punya uang, bukan karena kita sehat, bukan karena kita punya jabatan, tapi karena panggilan dari Allah. Dulu seleksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi nama saya Ferry Fernandes, aslinya dari surga, turunnya di Bengkulu gitu. Jadi saya aslinya lahir di Bengkulu, provinsi Bengkulu, Sumatera bagian selatan. Dulu saya bermukim di Saudi Arabia dari 2015 sampai 2020. Insya Allah saya berdiri di sini adalah motif dari Mas Panen untuk memberikan manasik umroh dan juga nanti akan mendampingi jemaah semua untuk ke tanah suci. Baik, jadi dalam Islam pertama kita selaku orang Islam mesti tahu ya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi laki-laki yang mau menikah dia harus tahu nih gimana ya. Jadi jangan mau nikah kalau nggak tahu gimana ini ya. Jelas ya. Pertama sholat fardu, yang kedua puasa, yang ketiga sedekah, yang keempat haji, yang kalau mampu, yang kelima hijab. Jadi laki perempuan yang akan menikah mesti haji. Nah sekarang PT Williams Panen memberikan apa namanya, mobil atau kereta untuk Bapak Ibu ke tanah suci. Nah ada dua keuntungan Pak kalau umroh lewat Williams Panen ataupun hajinya. Pertama, Williams Panen dia punya tanggung jawab. Itu saya lihat sendiri di akomodasi. Jadi kalau orang yang buka jasa umroh haji, dia punya dua tanggung jawab. Pertama dunianya, kedua akhiratnya. Dunianya apa? Yaitu akomodasi, mulai dari pengurusan visa, kemudian apa lagi? Tiket pesawat, kemudian hotel, transportasi, mutawif, tour leader, kemudian makan. Semua ini ditanggung oleh Williams Panen dari biaya Bapak Ibu semua. Dan Williams Panen selalu insya Allah jujur dalam akomodasi. Dapat pesawat SP Pak. SP itu pesawat mewah, masih mahal. Satu-satunya maskapai yang ada musolanya itu Saudi Airlines. Katanya Qatar keren tapi nggak ada musolanya. Emirates keren tapi nggak ada musolanya. Orang kalau sholat di pesawat, di mobil, di kereta, itu ketika dia tidak menghadap kiblat, maka nanti ketika sampai tujuan wajib dikodok. Walaupun sholatnya sambil duduk ya. Jadi ketika kita di pesawat, kemudian waktu sholat masuk,
kebetulan saat ini lagi nggak ada kiblat nih porsinya, tetap kita sholat. Namanya apa? Sholat menghormati waktu. Tapi nanti ketika sampai di Jeddah atau di Mekah wajib di kodok. Nah, Willy Mas Panen memberikan maskapai yang nyaman supaya kita nggak pakai acara kodok segala. Jadi diberikan pesawat Saudi Airlines. Nanti di pesawat ketika masuk jam 4 kita tinggal tanya aja sama pramugarinya atau pramugaranya, sholat udah masuk belum, kiblatnya kemana, nanti pasti diarahkan oleh pramugarinya seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua di Madinah nanti juga akomodasinya diberikan hotel Sanabil, itu di ring 3 dekat dengan Nabawi, dekat dengan food court. Nyaman kan? Kemudian di Mekahnya apa? Nah, di Mekah lebih keren lagi nih. Dengan biaya segitu, Willy Mas Panen memberikan akomodasi Villa Ritaj Tower Zam. Tapi bu, villanya ya, villa itu semacam apartemen. Tapi villa apartemen juga semi hotel juga, cuma di Tower Zam. Jadi umroh itu kalau dari segi bahasa artinya berkunjung. Kalau dari segi fikih artinya ibadah yang dimulai dari niat ihram, kemudian tawaf, lalu sa'i, tahallul dan tertib ke umroh. Jadi ketika haji ini sulit untuk dikerjakan, maka umat Islam dianjurkan untuk berumroh. Umroh itu juga disebut juga haji kecil. Apa beda haji sama umroh? Bedanya hanya di wukuf. Nabi katakan al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Itu haji. Nah, umroh yang tidak kita kerjakan hanya wukuf dan mabit serta melontar. Itu aja yang kita kerjakan. Jadi amalan paling besar ketika berumroh dan haji itu membantu orang lain. Yang muda bantu yang tua. Mabitnya yang tua ya. Kalau di Jakarta nih, yang muda tuh dengerin yang tua ya. Nanti kalau di Saudi beda ya. Yang tua dengerin yang muda. Mabit ya. Yang singgung loh. Nah, jelas ya. Jadi kalau di Jakarta nih, kita nih dengerin ngomong kong nih, gitu kan. Jadi kalau di sono, kongnya dengerin yang muda. Nah, jelas ya. Jadi nanti yang muda bantu yang tua, bisa dibantu ya. Jadi kalau kita umroh nih, anggap satu keluarga. Gak ada kamu, gak ada saya. Yang ada kita. Seperti itu ya. Jadi nanti berangkat umroh, anggap keluarga, saling bantu. Jadi mata kanan lihat kebaikan orang lain, mata kiri lihat keburukan sendiri. Jadi amalan paling besar hari Jumat apa? Sholawat. Yang kedua baru al-kahfi. Jelas ya? Yang hari Jumat itu perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Perbanyak tuh. Ustaz boleh nggak saya nggak pakai Sayyidina? Boleh. Yang nggak boleh itu nggak sholawat, nggak boleh. Jelas ya? Mau pakai Sayyidina boleh, yang nggak juga boleh. Yang nggak boleh nggak sholawat. Jelas ya? Nanti ketika akan ke Mekah kita dalam keadaan seperti apa? Sudah berihram kah? Mandinya di hotel kah? Atau di Irani kah? Baik. Kita mandi sunat ihram itu di hotel. Boleh pagi tanggal 25. Boleh sebelum zuhur tanggal 25 boleh. Sebelum subuh juga boleh, pagi juga boleh. Jadi sebelum kita memakai baju ihram, baik laki perempuan sudah selesai mandi sunat ihram.
Kemudian untuk baju ihram itu dipakai ketika sebelum naik bis, baik laki maupun perempuan. Jelas ya? Nah, jadi di Bir Ali itu hanya sholat dan niat. Jadi mandi pakai dan ihram itu di hotel. Ini mandi ihramnya ini caranya seperti apa? Apakah seperti mandi jinabat atau mandi biasa? Kalau saya itu kan masih ikhtilaf. Kalau saya pribadi, saya seperti mandi jinabat. Nah, caranya ya, mulai dari kepala ke sebelah kanan, sebelah kiri, baru seluruh badan seperti itu. Dengan niatnya apa? Nawaitu apa niatnya? Nawaitu ghusla ihram sunnatan lillahi ta'ala. Kalau nggak hafal bahasa Indonesia aja. Aku sengaja aku niat mandi sunat ihram sunnah karena Allah. Baik. Pertama kita masuk ke syarat umroh. Pertama dia harus muslim. Berarti orang yang muslim enggak umroh, enggak wajib umroh. Yang kedua berakal. Maksudnya berakal apa? Tidak gila, tidak stres. Ya. Jadi orang umroh ini orangnya berakal sehat. Yang ketiga balik, dewasa. Itu syarat. Lah, kalau orang kecil gimana? Kayak Torik, jangan kepo. Ya boleh lah, kok nggak boleh? Ini kan syarat orang dewasa. Kalau dia baik itu tidak merupakan syarat. Gitu. Jadi boleh. Sah nggak hajinya? Ya sah. Sah nggak umrohnya? Ya sah ketika tertunaikan semuanya. Gitu. Jelas ya? Jadi nggak usah dibully si Torik ya. Dia sah kok hajinya. Terima kasih banyak. Oke ya. Yang terakhir mampu. Mampu di sini baik itu di fisik maupun di finansial. Jelas ya? Jadi syarat umroh itu pertama muslim, berakal sehat, dewasa, kemudian mampu di fisiknya maupun finansialnya. Kemudian bawah rukun umroh. Rukunnya ada berapa? Berapa rukun umroh? Hitung dulu nih. 5. Pertama ihram. Ihram ini tadi kita di Bir Ali. Niat. Apa niat umroh? Labbaik Allahumma umratan. Coba sama-sama ayo. Labbaik Allahumma umratan. Atau ikuti ya. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu niat umroh. Jadi ada dua, bisa labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, enggak usah pusing. Nanti niat umroh dipandu. Ini rukun umroh itu ihram, niat dan pakai baju ihram. Nah, kalau orang dia itu masuk Mekah duluan, kita kan Madinah duluan kan? Dari Jeddah dia masuk Mekah, tapi dalam keadaan tidak berihram, maka dia kena dam. Jadi rukun umroh pertama dia harus berihram di Bir Ali nanti kita. Kemudian yang kedua rukunnya tawaf. Apa tawaf itu? Tawafa yutawifu. Tawaf itu adalah berkeliling Ka'bah. Berawal dari Hajar Aswad dan berakhir juga di Hajar Aswad. Nanti Bapak Ibu nggak usah bingung, nanti dipandu, akan dipandu. Dari mulai niat ihramnya, tawafnya juga, doanya dipandu semua sama saya, insya Allah langsung. Jadi rukun umroh yang kedua tawaf.
Yang ketiga sa'i. Sa'i itu ngapain sa'i? Sa'i itu adalah berjalan dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Berawal dari Bukit Sofa, berakhir di Bukit Marwah. Nanti dipandu, gak usah bingung. Dan kita gak usah praktek ya, saya langsung bisa. Jadi, kemudian yang keempat tahalul. Apa tahalul? Memotong rambut atau mencukur rambut. Jadi ketika habis ihram, habis tawaf, lalu sa'i, lalu terakhir tahallul. Jadi potong rambut setelah sa'i. Yang terakhir tertib. Apa maksud tertib? Berurutan dari ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Sama kayak wudu. Contoh ya, kalau di mazhab Imam Syafi'i, wudu berurutan, cuci tangan, berkumur, istinja, lalu wajah, siku. Kira-kira kalau dia wudunya kaki duluan sah nggak? Nggak sah ya? Nah, kira-kira dia wudunya basuh siku duluan sah nggak? Nggak sah ya? Ya sama, kalau orang umroh dia tawaf duluan, ihram di belakang sah nggak? Nggak sah. Atau dia sa'i duluan, atau dia tahallul duluan, tidak sah. Jadi rukun umroh terakhir itu harus berurutan. Jelas ya? Baik, kita masuk ke wajib umroh. Nah, wajib umroh itu memulai ihram itu dari miqat. Kalau orang umroh itu nggak mulai dari miqat, maka umrohnya tidak sah. Umpama dia umrohnya itu nggak miqat, dia saya mau umroh, miqat dulu, nggak apa bodo amat, ya nggak boleh. Itu sudah jadi hukum syar'inya seperti itu syariahnya. Jadi orang mau umroh maka dia wajib memulai dari miqat. Miqatnya kalau dari Madinah di Bir Ali, kalau dia di Mekah bisa di Jirona, bisa di Tan'im, bisa di Hudaybiyah. Nah, kalau orang yang mau langsung umroh, umpama ada nih umroh, dia programnya Mekah duluan. Kalau kita kan Madinah tuh, ya kan? Nah, kalau orang dia mau programnya tuh Mekah duluan, maka dia wajib miqat di Lamlam namanya. Itu ketika akan mendekati landing di Bandara Jeddah. Ketika lewat dia Lamlam, maka sudah lihat di ihram miqat di sana. Nah, setelah miqat turun dari Jeddah langsung ke Mekah untuk umroh. Itu kalau yang programnya Mekah duluan. Nah, kita di Madinah. Jadi miqatnya di mana? Bir Ali. Jelas ya? Baik. Hal-hal yang dilakukan sebelum ihram. Nah, ini disunnahkan untuk mandi besar atau tadi mandi sunat ihram. Membersihkan badan, potong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu itu, memakai minyak wangi di badan ya, nggak boleh di ihram ya, di badan. Ustaz, kan sama aja. Oh, nggak boleh. Ini masih dipakai enggak. Takutnya nanti kalau kita kasih parfum di ikan ihram, ketika disentuh orang yang berihram maka kena dam. Jadi makanya kita pakai ihram itu di badan. Kemudian ini khusus bagi laki-laki saja. Kemudian juga ada larangan ketika berihram. Jadi kalau nanti bapak ibu sudah niat ihram di Bir Ali, maka akan berlaku namanya larangan ihram. Jadi kalau orang sudah niat ihram, maka ada larangan-larangan yang beberapa orang sedang berihram. Di antaranya adalah khusus laki-laki, pertama tidak boleh menutup kepala, nggak boleh nih, nggak boleh nih. Pakai peci nggak boleh. Kemudian pakai kain ihram juga nggak boleh.
pakai handuk juga nggak boleh. Ketika sudah berihram, khusus untuk laki-laki, pertama tidak boleh tertutup kepalanya. Jelas ya? Nanti ketika kita udah niat di Bir Ali, maka dijaga. Orang Pak sering lupa di bis ya, karena AC-nya dingin. Ini sering terjadi. Jadi mesti fokus. Wah dingin ya. Akhirnya ihram nih kan, ihram nih. Begini apa dia? Kalau dingin, maka kena dam. Jadi ketika berihram sudah niat itu dijaga. Khusus laki-laki jangan sampai tertutup kepalanya dengan apapun. Mau pakai peci ke, handuk ke, ihram ke, apa aja nggak boleh. Kalau pakai payung boleh nggak? Pakai payung? Boleh. Karena dia tidak menutupi kepala. Itu alat pelindung. Jelas ya? Jadi ketika sudah berihram laki-laki nggak boleh pakai peci ya, kebuka. Gini. Nah, jelas ya? Kemudian yang kedua, khusus untuk laki-laki dulu ya. Tidak boleh tertutup mata kakinya. Jadi larangan khusus laki-laki ketika sudah ihram ada dua. Pertama apa? Ada tiga. Pertama, tidak boleh tertutup kepalanya. Kedua, tidak boleh tertutup mata kaki. Jadi kalau pakai sendal Pak, harus sendal jepit kaki ini. Harus ejer kayak boleh. Itu boleh sendalnya. Kalau sendal gunung nggak boleh, ya. Takut ntar tertutup lagi. Ini untuk cowok. Ya. Pertama, kepalanya harus buka. Yang kedua, nggak boleh tertutup mata kakinya. Ketiga, tidak boleh memakai baju yang ada jahitannya. Jadi ketika ihram itu yang dipakai hanya dua helai kain ihram, atas sama bawah. Jelas ya? Kolor nggak boleh? Nggak boleh kolor. Baju kaos nggak boleh. Celana pendek nggak boleh. Hanya pakai dua saja helai kain ihram. Jadi nanti di bis saya bikin razia kolor di bis. Di bis sedang ada razia kolor. Yang kena tilang kurma sekilo denda. Jelas ya? Oke, baik. Kemudian larangan khusus untuk ibu-ibu, perempuan maupun gadis. Jadi ketika sudah berihram ada larangan khusus untuk laki-laki, ada yang khusus untuk wanita. Pertama, tidak boleh tertutup wajahnya, imma itu cadar ataupun masker, nggak boleh. Loh Mas Ferry, tadi saja orang ada kok pakai cadar dia tawaf. Mungkin tawaf sunnah, ya boleh. Kan kita nggak tahu dia umrah atau tawaf sunnah kan. Jadi ketika perempuan itu sudah niat ihram, maka dia tidak boleh menutupi wajahnya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, tidak boleh tertutup telapak tangan. Apa namanya? Pakai apa namanya? Manset ya. Nah, pakai manset yang tidak menutupi telapak tangan. Jelas ya, ibu ya. Jadi perempuan, wanita ketika sudah ihram ada dua yang khususnya larangannya. Pertama, nggak boleh tertutup wajah, baik itu cadar maupun masker. Diingat ya. Yang kedua, tidak boleh tertutup telapak tangan, juga nggak boleh kebuka nih ya. Atas ya, harus tutup nih. Jelas ya. Nah baik, kita masuk ke larangan umum yang berlaku untuk laki sama perempuan. Yang pertama adalah tidak boleh memakai wewangian. Setelah niat ihram, niat umroh, maka kita dilarang untuk memakai wewangian. Apa aja? Parfum, minyak angin, apa namanya? Rexona ya. Nah, Rexona nggak boleh. Tidak boleh memakai wangian. Apapun itu namanya. Terkecuali kalau dia lagi sakit parah, kalau nggak pakai minyak angin bisa batal, baru dia boleh.
karena uzur. Jelas ya? Jelas ya? Nah, jadi kapan pakainya? Tadi sebelum niat ihram. Jadi kalau mau pakai parfum sebelum niat ihram, ketika di hotel, sebelum ke Bir Ali. Jelas ya? Yang kedua, ketika sudah ihram lagi perempuan tidak boleh mencukur rambut, memotong rambut, baik itu di kepala, alis, bulu mata, hidung, kumis, jambang, dada, dan seterusnya. Jelas ya? Kemudian selanjutnya tidak boleh memotong kuku. Nah itu. Jadi kalau sudah niat ihram itu nggak boleh potong kuku. Jadi untuk potong kuku sebelum niat ihram. Jadi nggak boleh potong kuku, baik itu dengan alat maupun gigit. Kan ada orang ada kebiasaan kan? Gigit. Jadi nggak boleh. Dijaga, fokus. Kemudian tidak boleh apa lagi? Tidak boleh berhubungan badan suami istri. Jadi yang halal jadi haram. Jelas ya? Kalau nggak kuat tahan, digigit lidahnya. Gitu. Jadi tidak boleh berhubungan badan ketika dalam keadaan berihram. Yang halal jadi haram. Jelas ya? Pada ini. Kemudian tidak boleh memotong hewan. Itu nggak boleh. Potong ayam, bunuh semut, ada nyamuk, biar aja bagi rezeki namanya. Jadi ketika berihram nggak boleh membunuh hewan. Lalu nggak boleh memotong dedaunan, potong pohon, memetik dedaunan juga nggak boleh. Kemudian tidak boleh menendang beban tuan, terluka. Ya, jadi hakikatnya ketika seseorang itu sedang berihram, seluruh makhluk itu sedang mendoakan ampunan untuknya. Jelas ya? Jadi kalau lagi berihram nih, fisabilillah dan berihram, semua makhluk itu mendoakan ampunan untuknya. Ikan doain dia, sapi juga, ayam juga, semut juga, nyamuk juga, pepohonan juga Tuhan, karena dia makhluk juga. Jelas ya? Nggak boleh menang bebatuan kalau lagi ihram, nggak boleh metik dedaunan, nggak boleh bunuh hewan, kecuali hewan yang bisa yang membahayakan kita, bunuh ular contoh. Harimau mau menerkam, boleh lawan. Ya. Nah, lepas itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh menikah. Tidak boleh menikahkan, tidak boleh menjadi saksi. Jadi kalau sedang berihram kita nggak boleh menikah. Kalau ada rencana ijab kabul di tanah suci, ijab kabulnya di Madinah. Kalau di Mekah setelah umroh. Banyak kan orang kan lagi tren kan biar berkah pernikahan. Berkah itu nggak cuma nggak hanya terpaku ijabnya di tanah, bukan. Jadi berkah itu ketika rumah tangga diisi dengan agama. Kemudian tidak boleh berdebat, bicara kotor, memaki, adu domba, tidak boleh. Jadi kalau sedang berihram itu nggak boleh berdebat, Pak, saya salah baju itu. Yang syarki dong bajunya. Enggak, yang ini enggak ya, Pak baju. Jangan. Jadi ketika berihram nggak boleh apapun itu perkaranya. Yang kedua nggak boleh bicara kotor, nggak boleh adu domba, itu tidak boleh. Jelas ya? Berarti kalau nggak lagi ihram boleh dong? Jadi nggak boleh juga. Jadi maksudnya itu adalah amalan ketika berihram dibawa keluar ihram. Jadi bab ini bab yang nggak boleh berdebat,
bab yang tidak boleh memaki orang secara kotor atau domba itu nggak hanya di ketika ihram. Bab ini harus kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Yang lantas di ihram aja katanya kita di luar boleh kan? Kalau lagi udah talu boleh kita ganti kuku nggak boleh. Di bab ini dibawa ke kehidupan sehari-hari. Jelas ya? Baik. Bagaimana cara membayar jam? Jam ini dia ada tingkatannya. Kalau hanya tercabut bulu ya nggak harus pulang lagi. Cukup dengan puasa 3 hari. Jelas ya? Kadang-kadang ada juga teman-teman muto itu, Ustaz saya ini udah kaki satu. Iya kalau orang itu kalau enggak, kan kasihan. Jadi kalau orang itu melanggar ihram hanya tercabut bulu, rambut, lupa pakai baju, itu cukup dengan puasa saja. Tapi kalau berat puasa kiranya terus ada uang lebih, bayarkan. Bagaimana kalau perempuan yang akan kena haid? Nah kan perempuan kan bisa hitung nih, saya minggu ini, bulan ini minggu pertama haidnya, kemudian umrohnya juga minggu pertama juga. Bagaimana cara apa namanya? Siasatnya seperti apa? Jadi mesti diminum obat penahan haid. Ada obatnya kan? Biasanya 2 minggu sebelum. Iya. Nah, ternyata setelah diminum keluar juga tamunya, datang juga tuh bulan. Nah, bagaimana caranya? Tetap dia boleh berumroh, tapi ketika di Bir Ali atau di Madinah itu dipastikan mandi dulu bersih-bersihnya, baru pakai apa namanya, pembalut. Cuman ada 2 fatwa, ada yang membolehkan dia tawaf, ada juga yang tidak. Pendapat yang paling kuat tidak boleh. Jadi kita pakai yang paling kuat. Tetap dia berihram di Bir Ali, cuma nanti selesai bersih baru dia umroh. Jelas ya? Batas waktu larangan ihram. Jadi batas waktu larangan ihram itu berlaku sampai tahallul, gunting rambut. Selesai tahallul merdeka, bebas. Tapi kalau berdebat nggak boleh. Yang boleh berdebat itu hanya orang ketika membahas ilmu fikih atau di DPR. Kalau kita ini nggak boleh debat. Apalagi karena debat itu bikin keras hati, Pak. Dulu kalau di sekolah kami itu kan kelas 6 itu daurah fikih namanya. Itu debat aja hari masalah fikih. Contoh masalah pohon mangga yang ditanam di tanah masjid itu apa hukumnya kalau dimakan? Itu dibahas. Debat hari fikih. Nah kelas 7 daurah tasawuf. Jadi bikin lembut hatinya, Pak. Jadi kalau debat ini keras hati. Tasawuf bikin lembut hati. Jelas ya? Terakhir kita pakai baju ihram yang untuk yang cowok ya. Ini macam-macam dia. Kalau saya pernah pakai 2 cara. Proses seperti ini pernah sekali kayak ini. Ambil ujung, kayak pakai sabun. Ini kan. Sekarang gitu. Simpel kan? Bang kan? Nah, jadi kalau bisa pakai ini, kita contoh, nggak nampak tuan. Bahaya kalau nampak. Gini ya, jelas ya. Nah, jelas ya. Ini ujung ke tengah ya. Ini tekan. Nah
kan? Oke, simpel tadi yang kayak tadi. Hobi nari. Jelas ya? Oh, oke. Kemudian yang kedua, ketika kita tidak dalam keadaan tawaf, maka tertutup semua ya. Seperti ini. Nah gini, ini biar dia nggak jatuh. Dia ada dua cara. Nah tas tenteng tau kan? Tas gendong ya? Yang untuk benar. Tas selendang. Itu tuh untuk menekan ini. Nah, jadi ditekan pakai tas. Atau kalau nggak mau jatuh, ini kan? Ini. Nah, ketika sholat itu sudah dalam keadaan sekarang tutup kembali. Ini sa'i nanti kayak gini lagi sa'i. Baik. Nah, oke. Nah, terakhir ya. Terakhir perkara niat. Ini terakhir sebelum kita berangkat tanggal 22. Niat Bapak Ibu diperbaiki. Niat umroh ini niatnya untuk apa? Bertaubat kepada Allah. Jadi kita datang ke tanah suci untuk bukan untuk gagahan ya, bukan, tapi untuk dikoreksi niat nih. Ya Allah, aku niat umroh ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang ya Allah membawa banyak dosa ya Allah. Jadi kami hadir ke tanah suci ya Allah untuk bertaubat kepada Engkau ya Allah. Paham ya? Niatnya diperbaiki. Niat umroh untuk bertaubat kepada Allah. Kedua, niat ibadah. Jadi Pak, niat nih Pak tiga kali Pak dikoreksi. Sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Jadi sebelum beramal dikoreksi, dibetulkan, tashih, itu dibenerin niatnya. Karena Allah, bukan karena si Anu, karena bosnya ini, jangan. Tapi karena Allah. Yang kedua, niat itu diperbaiki nanti ketika kita sedang mengerjakan rangkaian ibadah umroh. Diperbaiki Pak. Setan pintar Pak. Setan. Yang kedua, diperbaiki setelah umroh. Banyak orang Pak. Nggak gampang umroh. Uang 30 juta habis. Ternyata habis. Awas kalau orang nggak kerja saja di sini. Ada kemarin haji kemarin saya jumpa orang, kalau orang nggak mengerti haji ini awas katanya, capek sambil ambil haji katanya. Jadi niat itu harus diperbaiki ketika sebelum beramal, ketika beramal dan setelah beramal agar diterima oleh Allah ibadah kita. Jelas ya? Jadi niat Pak nanti di rumah doa kepada Allah, sholat hajat ya Allah, hamba niat umroh ya Allah untuk bertobat kepada Allah. Dengan sebab umroh saya ya Allah, ampuni semua dosa-dosa saya ya Allah. Dan dengan sebab saya umroh ya Allah, maka mudahkan ya Allah untuk anak istri saya, famili saya, tetangga saya, orang RT saya berangkat semua umroh ya Allah. Gitu ya. Jadi kalau orang yang mudahkan orang lain Pak, nanti Allah kabulkan doanya dulu. Contoh nih, ya Allah berangkatin haji Pak Muhammad Amin ya Allah. Apa kata malaikat? Peri duluan ya Allah. Jadi kalau kita doa baik untuk orang lain, maka malaikat doain kita yang lebih dulu. Jelas ya? Mungkin itu saja dulu dari kami. Kalau ada betulnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada kurangnya itu dari saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Ferry Fernandes. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi bekal untuk ibadah umroh nanti. Baik, sebelum kita tutup, mari kita bertalbiyah agar menambah giroh kita, semangat kita untuk menjadi tamunya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah,
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Acara manasiknya sudah selesai. Tadi kita mulai dari jam 10 sampai dengan alhamdulillah tadi jam setengah 1 zuhur udah selesai. Tadi kegiatannya dimulai dari pembukaan dan juga tadi ada penyampaian materi selama manasik. Pada manasik ini kita menyediakan petugas untuk melakukan penyuntikan vaksin meningitis di lokasi manasik. Nah, jadi untuk jemaah Wil Mas Panen tidak usah repot-repot datang ke klinik atau kemana, kita bisa mendatangkan petugasnya untuk memberikan suntikan vaksin meningitis. Ya, alhamdulillah acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk semuanya jemaah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk keberangkatan nanti tanggal 22 Juli. Ya, untuk para calon yang ingin berangkat umroh, kita masih ada program yang terdekat. Ada program keberangkatan bulan Agustus, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2024. Masih ada slot tersedia. Insya Allah kita menggunakan pesawat Garuda Indonesia untuk programnya sama program 9 hari. Selain keberangkatan bulan Agustus, kita juga masih ada banyak program nih. Nanti bulan Oktober insya Allah ngeberangkatin, September dan juga Desember. Jadi untuk semuanya yang belum bisa di bulan Agustus, kita masih tersedia untuk program di bulan Oktober, September, dan akhir tahun. Nanti bisa langsung nih daftar aja, hubungi aja nomor admin Willy Mas Panen Tour and Travel. Kita langsung respon secepatnya. Jadi kepada seluruh warga Indonesia yang ingin berangkat umroh bareng bersama Willy Mas Panen Tour and Travel, bisa langsung daftar dan hubungi nomor yang ada di sini nih. Oke? Dan terimalah ibadah kami semua ya Allah, ya Karim. Semua yang hadir di majelis ini ya Allah, yang melantunkan talbiyah kepadamu ya Allah, sahutlah seruan kami ya Allah. Allah bukan memanggil orang yang mampu, namun Allah memampukan orang yang terpanggil. Semoga kita menjadi orang yang terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbal minna ya Allah.